Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning, Ibu Ririn Kadina MA. Perkenalkan saya Taswin dari kelas A22 dengan nomor induk mahasiswa 2281131089. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan Kitab Kuning. Saya akan mengambil tema pergaulan dengan Allah dan sesama makhluk. Di sini terdapat pada Kitab Bidayatul Hidayah bab 3. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen Kitab Bidayatul Hidayah yang ada dalam Maktabah Samilah. Nah, Baiklah, saya akan memulai memaparkan bab 3 terkait pergaulan dengan Allah dan sesama makhluk. Al-Qismu Salis Al-Qawlu fi Adabis Sahabat wal Mu'asirah Ma'al Khaliq wal Khalqi. I'lam anna sahibaka alladhi la yufarikuka fi hadarika wa safarika wa naumika wa yaqadatika bal fi hayatika wa mautika. Huwa rabbuka wa maulaka wa sayyiduka wa khaliquka. Wa mahma dzakartahu fa huwa jalisuka. Idh qala ta'ala ana jalisu man dzakaroni. Wa mahma ankasara qalbuka husnan ala taksirika fi haqqi rabbika fa huwa sahibuka wa mulasimuka. Idh qala rabbuka ta'ala ana ingdal munkasirati qulubuhum min ajli. Falau araftahu haqqa ma'rifati la'attahattahu sahiban wa taraktan nasa janiba. Fa'illam taqdir ala dhalika fi jami'i awqatik fa'iyyaka an tuhalliya lailaka wa naharaka an waqti tahlufihi bimaulaka wa tataladdadu bimunajati wa ingda dhalik fa'alaika an tata'allama adabas suhbati ma'allahi azza wa jalla. Wa adabuha itraqu tarfi wa jam'ul hammi wa dawamu samti wa sukunu jawarih wa muda wa muda wa mubadaratul amri wa ajadinabun nahyi wa qillatul i'tiradi 'alal qadar wa dawamut tikri wa mulasamatul fikri wa isyarul haqqi wal iyasu minal khalqi wal khudu'u tahtal haibah wal inkisaru tahtal haya was sukunu an khayali
an khiyalil kasbi siqata bid-dhaman wa tawakkulu ala fadlillahi azza wa jalla ma'rifatan bi husnil ihtiyar. Wa hadha kulluhu yanbaghi an yakuna syi'araka fi jami'i lailika wa naharika. Fa innahu adabu sahabata fa innahu adabu suhbati ma'a sahibi la yufarikuka walah wala halqu kulluhum yufariku naka fi ba'di awqatika. Ada pergaulan dengan Allah dan sesama makhluk. Yang pertama itu sopan santun bermunajat kepada Allah. Ketahuilah bahwa dalam keberadaanmu ini ada yang menerimamu, yang tidak pernah pisah denganmu. Baik ketika engkau sedang berada di rumah, bepergian, tidur, atau ketika engkau terjaga. Bahkan selama engkau hidup dan mati. Dia itu adalah Tuhanmu, penghukum, penolong, dan penciptamu. Setiap engkau menyebutnya, pasti dia ada bersamamu. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, Ana jalisu man dzakarani, yang artinya aku adalah teman duduk orang yang menyebut-nyebut atau berzikir kepadaku. Dia juga setia menemanimu ketika engkau dalam keadaan cemas dan sedih, disebabkan engkau teledor menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Sebagaimana firman-Nya dalam hadis qudsi, Ana engdal kasirati qulubuhum min ajli. Yang artinya, aku akan selalu berada di sisi orang yang cemas dan bersedih hati disebabkan mengingatku. Apabila engkau mengenal Tuhanmu dengan sebenarnya, tentu engkau akan berusaha sekeras menjadikannya sebagai pendamping. Dan engkau akan mengesampingkan orang-orang selainnya. Apabila engkau tidak mampu berbuat demikian di setiap waktu, maka luangkanlah sebagian waktumu di siang hari atau malamnya, khusus untuk bermunajat kepada Tuhanmu. Ketika engkau sedang bermunajat, berarti engkau telah berhadapan dengan Allah. Karena itu, engkau wajib mempelajari tata cara dan kesopanan bergaul dengannya. Di antaranya, yang pertama menundukkan kepala, yang kedua merendahkan pandangan, yang ketiga penuh konsentrasi, yang keempat selalu berdiam, tidak berbicara, yang kelima mendiamkan anggota fisik, yang keenam menjalankan perintah dengan cepat, yang ketujuh segera menjauhi larangan, kedelapan tidak memprotes keputusan Allah, selanjutnya ada aktif berzikir, terus selalu berpikir tentang nikmat Allah, memilih perkara yang hak dan meninggalkan yang batil, tidak terlalu banyak mengharap atau bergantung kepada selain Allah, merendah karena takut kepada Allah, cemas atau bersedih karena malu kepada Allah. Yang ke-15, tidak terpengaruh oleh segala macam pola bekerja karena telah percaya dengan jaminan Allah. Yang ke-16, pasrah kepada anugerah Allah dengan tanpa meninggalkan usaha yang baik. Itulah semua cara atau kesopanan yang harus engkau jadikan syiarmu di sepanjang malam dan hari dalam bergaul dengan Tuhan yang menemanimu, yang tidak pernah pisah denganmu di saat orang-orang meninggalkanmu. Fa'in lam fa'in kunta aliman fa'adabul alim sa'atul ihtimal waluzumul hilmi wal julusu bil haibati ala samti wal samtil samti al waqari ma'an nas wa tarkut takabburi ala jami'il ibadi illa ala dolama sajaran lahum anidulmi wa isyaru tawadu'i fil mahafili wal majalis wa tarakul hasli wa du'abah
warifaqu bil muta'allim was wat wa ta'anni bil muta'azzirif wa islahul balidi bi husnil irsad wa tarakul haradi alaih wa tarakul anfati min qawli adri wa darful himmati ila sa'il wa tafakhubu su'ali wa qabulul hujjah wal inqiyadu lil haqqi war ruju'u ilaihi indal hafwah. Wa ma'ul muta'allimi min kulli ilmi yadurruh wa sajruhu an ayyurida bil ilmin nafi'i khairu wajhillahi ta'ala wa saddul muta'allimi an ayyastahila bi fardil kifayati qabla al-farahi min fardil ain wa fardu ainihi islahu dhahiri wa batinihi bitaqwa wa mu'ahadatuhu nafasahu awwala bitaqwa liyakat liyakat eh, liyaktadiyal muta'allimu awwala bi a'malih wa yastaqida saniya min aqwalih. Adab yang kedua ada sopan santun seorang yang berilmu. Dalam hal ini dituliskan seorang guru. Apabila engkau menjadi seorang yang berilmu atau guru, maka engkau harus memperhatikan sopan santun, di antaranya yang pertama tanggung jawab, yang kedua sabar, yang ketiga duduk tenang, penuh wibawa, empat tidak sombong terhadap semua orang kecuali kepada orang yang zalim dengan tujuan untuk menghentikan kezalimannya. Yang kelima, mengutamakan bersikap tawadu di majelis-majelis pertemuan. Yang keenam, tidak suka bergurau atau bercanda. Yang ketujuh, ramah terhadap para pelajar atau murid. Delapan, teliti dan setia mengawasi anak yang nakal. Sembilan, setia membimbing anak yang bebal. Sepuluh, tidak gampang marah kepada murid yang bebal atau lambat pemikirannya. 11, tidak malu berkata, saya tidak tahu ketika ditanyai persoalan yang memang belum ditekuninya. Yang ke-12, memperhatikan murid yang bertanya dan berusaha menjawabnya dengan baik. Yang ke-13, menerima alasan yang diajukan kepadanya. 14, tunduk kepada kebenaran dengan kembali kepadanya apabila dia salah. Yang ke-15, melarang murid yang mempelajari ilmu yang membahayakan. Yang ke-16, memperingatkan murid mempelajari ilmu agama, tetapi untuk kepentingan selain Allah. 17, memperingatkan murid agar tidak sibuk mempelajari ilmu fardu kifayah sebelum selesai mempelajari ilmu fardu ain. 18, memperbaiki ketakwaannya kepada Allah, zahir dan batin. Dan yang ke-19, mempraktikkan makna takwa dalam kehidupan sehari-harinya sebelum memerintahkan kepada murid agar para murid meniru perbuatannya dan mengambil manfaat ucapan-ucapannya. Wa in kunta muta'alliman fa'adabul muta'allimi ma'al alim. Ayyabda'ahu bitahiyyati wassalam wa ayyuqilla baina yadayhil kalam wa la yatakallama
ma lam yas'alhu ustadu wala yas'ala ma lam yasta'dil awalan wala yaqula fi mu'aradati qawli qala fulanun bi khilafi ma qulta wala yusiru alaih bi 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 khilafi ra'yi fayara ya annahu a'lamu bisawabi min ustadihi wala yusarra jalisahu fi majlisi wala yaltafita ilal jawadib bal yajlisu muta'addiba mutariqan ka'annahu fis shalah wala yuqsiru alaihi inda malalih wa idha qama qama lah wala wala yab wala yadba'ahu bi kalamihi wa su'ali wala yas'aluhu fi tariqihi ila ayyablugha maghsila wala yusi'adunna bihi fi af'ali dhahiru munkaratun indah fahuwa a'lamu bi asrarih wal yadqur an dzalika qaula Musa lil khadiri alaihi salam qala qala aharaqtaha lidhriqa ahlaha laqad ji'ta say'an imran wa qawnahu mu'ti'a fi inkarihi a'timada ala dhahir. Adab yang ketiga ada sopan santun seorang murid. Apabila engkau seorang murid, maka perhatikanlah adab kesopanan terhadap guru berikut ini. Yang pertama, hendaknya memberi ucapan salam kepada guru terlebih dahulu. Yang kedua, tidak banyak bicara di hadapannya. Yang ketiga, tidak berbicara selagi tidak ditanya gurunya. Yang keempat, tidak bertanya sebelum meminta izin terlebih dahulu. Yang kelima, tidak menentang ucapan guru dengan ucapan atau pendapat orang lain. Yang keenam, tidak menampakkan penentangannya terhadap pendapat gurunya, apalagi menganggap dirinya paling pandai daripada gurunya. Yang ketujuh, tidak boleh berbisik kepada teman yang duduk di sebelahnya ketika guru sedang berada di majelis itu. Yang kedelapan, tidak boleh menoleh-noleh ketika sedang berada di depan gurunya, tetapi harus menundukkan kepala dan tenang seperti dia sedang melakukan sholat. Tidak banyak bertanya kepada guru ketika dia dalam keadaan letih. Yang ke-10, hendaknya berdiri ketika gurunya berdiri dan tidak berbicara dengannya ketika dia sudah beranjak dari tempat duduknya. Yang ke-11, tidak mengajukan pertanyaan kepada guru di tengah perjalanannya. Yang ke-12, tidak berprasangka buruk kepada guru ketika dia melakukan perbuatan yang zahirnya mungkar, sebab dia lebih mengetahui rahasia atau maksud perbuatannya. Dalam kasus ini, si murid hendaknya mengingat ucapan Nabi Musa kepada Nabi Khidir alaihi salam seperti yang diterangkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala aharaqtaha litukhriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imran. Yang artinya, Musa berkata, mengapa kamu melubangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Nabi Musa dalam kasus tersebut menyangkal perbuatan Nabi Khidir karena Nabi Musa melihat dari sisi zahir apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Wa in kana laka walidan fa'adabul waladi ma'al walidain. Ayas ma'a kalamahuma wa yaquma liqiyamihima wa yamtasila amrahuma
wala yamsiya amamahuma wala yarfa'a sautahu fawqa aswatihima. wa yu, wa yalu wa yul wa yul wa yulabbiya da'watahuma. Mohon maaf. Wa yulabbiya da'watahuma wa yahrisa ala talabi mardatihima wa yahfidu lahuma lajana wa la yamunanna alaihima bil birri lahuma wa la bil qiyami bi amrihima wa la yanzuru ilaihima sasran wala yak wala yuqattiba wajhahu fi wujuhihima wala yusafira illa biidnihima. Adab yang keempat yaitu adab sopan santun anak kepada orang tua. Apa engkau memiliki kedua orang tua, maka hendaknya engkau memperhatikan sopan santun bergaul dengan mereka. Di antaranya yang pertama, mendengar ucapan mereka. Yang kedua, berdiri ketika mereka berdiri untuk menghormatinya. Yang ketiga, mentaati semua perintah mereka. Yang keempat, tidak berjalan di depan mereka. Yang kelima, tidak bersuara lantang kepadanya atau membentak, meskipun hanya dengan kata-kata hus. Memenuhi panggilannya. Yang ketujuh, bersuara menyenangi hati mereka. Yang kedelapan, bersikap ramah tawadu terhadap mereka. Yang kesembilan, tidak boleh mengungkit kebaikannya yang telah diberikan kepada mereka. Yang kesepuluh, tidak boleh melirik kepada mereka atau menyinggung perasaannya. Yang kesebelas, tidak boleh bermuka masam atau cemberut di hadapan mereka. Yang kedua belas, tidak melakukan bepergian kecuali dengan izin mereka. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait ada pergaulan dengan Allah dan sesama makhluk yang merupakan bagian dari bab 3 Kitab Bidayatul Hidayah yang termasuk ke dalam Maktabah Samilah. Izin menutup share screen. Terima kasih saya ucapkan untuk Ibu dosen. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi kali ini. Dan apabila nantinya terdapat kritik, saran, dan evaluasi, maka saya akan meminta petunjuk atau arahan dari Ibu dosen. Sebagai mahasiswa, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen Ririn Karina, MA, atas bimbingannya selama ini. Akhir kata, saya tutup presentasi hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.